Kasus kebocoran Pencurian data kebocoran data pribadi. Pemirsa, kebocoran data. Dugaan kebocoran 6 juta data pribadi yang bersumber dari pangkalan data nomor pokok wajib pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas atensi yang diberikan kepada saya dan juga kehadiran pada kesempatan kali ini. Hadirin yang berbahagia, tentu kita pernah mendengar pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Fauzan Khalila Herlambang, seorang mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan tingginya di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita bisa hadir dalam kesempatan kali ini. Salawat serta salam saya aturkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di hari akhir kelak kita semua bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, dewasa ini kita tidak bisa terlepas dengan yang namanya teknologi digital berupa handphone. Baik itu usia muda maupun tua, pasti kita pernah memiliki dan juga memakai handphone dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan? Nah, di era digital saat ini, teknologi terus mengalami perkembangan yang pesat, baik dalam hal bekerja, bertransportasi, maupun berkomunikasi. Handphone hadir untuk membantu segala pekerjaan manusia. Bahkan, handphone juga membantu kita dalam berbagi informasi antar pribadi, berbagi informasi satu sama lain. Semua hal aktivitas kita dimudahkan dengan adanya handphone. Namun, di balik kemudahan itu, tentu terdapat sebuah tantangan dan masalah besar yang kita hadapi, yaitu bagaimana kita dalam menyikapi dan juga menjaga privasi data diri kita karena adanya kasus kebocoran data. Belakangan ini, berita tentang kebocoran data sudah tidak asing lagi kita dengar di telinga kita. Contoh yang cukup menggeparkan adalah kasus hilangnya data dari 210 instansi di Indonesia yang terjadi pada Pangkalan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Menurut survei pula dari Surfshark yang diakses dari laman Databooks, Indonesia menduduki peringkat ke-8 sebagai negara dengan kasus kebocoran data terbesar sebanyak 94,22 data juta pengguna. Hal ini menunjukkan betapa lemahnya sistem keamanan data dan privasi di Indonesia. Maka dari itu, saya ingin mengajak pada para hadirin untuk ayo, mari lebih bijak dalam mengelola privasi data diri. Mohon maaf. Dari peristiwa dan fakta di atas, saya akan menjelaskan 3 hal krusial terkait pentingnya menjaga privasi data diri. Hadirin yang berbahagia, sebagai pendahuluan, saya ingin menjelaskan beberapa contoh kasus keamanan data dan privasi di Indonesia. Salah satu contoh kasusnya ialah kebocoran data yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia pada tahun 2023 bulan Mei lalu. Sebanyak 15 juta data nasabah dicuri oleh peretas Lockbit. Sebelumnya, para nasabah mengeluh tidak bisa mengakses aplikasi BSI Mobile. Namun pihak BSI mengatakan akan terus improve, akan terus mengupgrade sistem keamanan cyber mereka dan juga memastikan data para nasabah tetap aman. Lalu, yang kedua, ada yang cukup menggemparkan selama tahun 2024 adalah adanya kebocoran data yang terjadi oleh PDNS. Hal yang cukup mengejutkan adalah korbannya terdiri dari instansi besar di Indonesia, beberapa instansi besar di Indonesia, yang mengakibatkan beberapa layanan publik mengalami gangguan. Maraknya kebocoran data yang terjadi di Indonesia membawa dampak yang cukup serius yang bisa merugikan diri kita dan juga masyarakat umum. Berikut ialah dampak yang akan terjadi. Yang pertama adalah penyalahgunaan identitas diri. Ini bisa disalahgunakan
ya, identitas diri kita bisa dijual ke black market. Lalu yang kedua ada penipuan dan juga kejahatan cyber. Lalu yang ketiga adalah pengaruh kepercayaan publik. Seperti yang saya bilang di awal, korban kebocoran data itu tidak terjadi hanya kepada individu saja, melainkan kepada instansi di Indonesia. Tentu kalau ini tidak mengalami upgrade, ini akan mengakibatkan penurunan kepercayaan publik terhadap suatu instansi. Terdapat pula beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga privasi dan juga data diri kita supaya lebih aman. Yang pertama adalah rutin mengganti password. Yang kedua adalah jangan mengumbarkan hal yang bersifat penting atau bersifat privasi ke media sosial nih terutama. Lalu yang ketiga adanya langkah preventif dari pemerintah. Dalam kasus ini memang tentu peran pemerintah sangat penting untuk mencegah terjadinya kasus kebocoran data. Hadirin yang berbahagia, kita hidup di era digital yang dimana memberikan banyak kemudahan, namun juga membawa tantangan besar terkait perlindungan data pribadi. Dari kasus di atas menunjukkan betapa pentingnya menjaga keamanan data pribadi kita. Sebagai rangkuman, kita telah membahas 3 hal penting, yaitu masalah keamanan data pribadi di Indonesia yang menunjukkan contoh kasusnya. Lalu yang kedua adalah dampak dari kebocoran data yang ternyata itu bisa merugikan kita dan juga merugikan orang lain juga. Lalu yang ketiga adalah tips untuk menjaga privasi dan keamanan data. Maka dari itu para hadirin sekalian, saya ingin mengajak untuk ayo lebih berhati-hati dan juga menjaga privasi data diri Anda. Kurang lebihnya itu dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat.